A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman yang Allah muliakan, syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih terus diberi waktu untuk bertaubat, untuk memperbaiki diri, untuk meningkatkan kualitas penghambaan kita, kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan makin bertambah umur kita, makin bertambah juga kesolehan kita, makin bertambah usia kita, makin bertambah juga kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada nikmat yang terus bertambah, tapi kalau tidak dipakai untuk taat, nikmat ini bisa jadi istidraj. Istidraj itu diangkat, dikasih, tapi dijatuhkan di ujungnya. Nauzubillah min dzalik. Istidraj itu kata orang Sunda disumpul, dikasih tapi bukan karena disayang, diberi tapi bukan untuk dirahmati, diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi karena nikmat yang Allah kasih tidak dipakai untuk taat, justru malah bikin lupa yang ngasih nikmat, bikin kita lupa ke pemberi nikmat. Ini yang berbahaya. Banyak cerita, ya, banyak kisah di zaman dulu, seperti kisahnya Fir'aun, kisahnya Qarun, dan seterusnya. Kisah-kisah yang jadi pelajaran untuk kita, kisah-kisah yang jadi ibrah, jadi hikmah bagi kita, bahwa ada orang-orang yang saat dikasih nikmat seperti Fir'aun misalnya, seperti Qarun misalnya, tapi justru nikmatnya membuat mereka jadi jauh dari yang kasih nikmat. Nah, jangan sampai, na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita termasuk golongan yang tidak bersyukur seperti ini. Mudah-mudahan kita dikasih waktunya kita pakai untuk kebaikan. Kita dikasih hartanya dipakai untuk kesolehan. Kita dikasih teman, lingkungan, mudah-mudahan teman dan lingkungannya ngajak kita kepada kesolehan, insyaallah. Nah, kalau Allah muliakan, alhamdulillah malam hari ini saya bisa silaturahim lagi di shift. Mudah-mudahan ini pertemuan yang Allah berkahi. Mudah-mudahan ini jadi saksi kebaikan di dunia dan di akhirat, insyaallah. Tentunya setelah sekian purnama, setelah sekian tahun, barangkali kita disuruh belajar oleh Allah di rumah kita masing-masing. Ya. Mudah-mudahan Allah selalu jaga kita, Allah selalu lindungi kita, Allah selalu sehatkan kita, dan mudah-mudahan semua teman-teman kita yang sedang sakit segera Allah sehatkan, Allah sembuhkan, Allah kasih kesabaran, dan mudah-mudahan dosa-dosanya dihapuskan dan dihilangkan, insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, untuk menambah keberkahan, ya, ada baiknya kita seperti biasa, kita awali dengan ngaji dulu. Seperti biasa, mudah-mudahan semakin banyak barokah yang bisa kita dapatkan. Kita ngaji sama-sama, insya Allah
juz 30. Kita pilih suratnya surat Al-Bayyinah, ya, surat ke-98. Surat Al-Bayyinah, surat 98, ayat 1 sampai ayat 5 ya insyaallah. Ayat 1 sampai ayat 5. Enggak, yang bawa Al-Quran bisa sambil dibuka, yang bawa HP bisa sambil dilihat Quran digitalnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kita sama-sama saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Kita selesaikan saja. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Radiyallahu anhum wa radu an. Dzalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul. Teman-teman yang Allah muliakan, kita awali dengan luruskan niat kita karena Allah. Kita ikhlaskan kehadiran kita di tempat ini, di momen ini, di waktu ini karena Allah. Kita bersihkan dari semua
niat-niat yang bukan karena Allah, mudah-mudahan sekecil apapun, sesingkat apapun pertemuan kita dalam ketaatan, dalam kebaikan, mudah-mudahan kalau niatnya sudah besar, kalau niatnya sudah karena Allah, mudah-mudahan pahalanya juga besar. Karena yang Allah lihat niat kita, yang Allah lihat adalah isi hati kita. Bahkan kata para ulama, walaupun kecil amalnya, tapi kalau besar niatnya, pahala itu Allah kasih sesuai dengan niatnya. Dan sebaliknya, walaupun besar amalnya, tapi kecil niatnya, pahalanya juga kecil. Hingga kata Rasulullah SAW, wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan dapat ganjaran, setiap orang bakal dapat balasan sesuai dengan niat yang dia tetapkan. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan hebatnya, luar biasa dan istimewanya, ada pengecualian, ada keistimewaan untuk majlis ilmu, untuk sharing-sharing keilmuan. Walaupun niatnya bukan untuk cari ilmu, tapi kebersamaan dalam lingkungan yang baik, Allah bakal kasih cipratan kebaikan. Bukan contoh ya, ada malaikat yang dalam tanda kutip mungkin protes ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap orang yang berkumpul di tempat-tempat yang di situ ada ayat Quran dibaca, di situ ada ilmu yang diberikan, malaikat itu kan menaungi. Malaikat itu turun terus sayapnya dikepakkan menaungi orang-orang yang hadir di situ. Nah, mudah-mudahan di atas kita semua ada malaikat, insya Allah. Teman-teman juga yang menonton di mana saja ini, di dunia dan di akhirat, ya, di YouTube, di Instagram, dan di semua medsos, ya mudah-mudahan malaikatnya juga menaungi di rumah masing-masing. Jadi sampai malaikat itu dari bumi sampai ke langit. Kemudian Allah nanya ke malaikat, kenapa kalian berkumpul? Kata malaikat, ya Rabb, ada hamba-hambamu yang sedang berkumpul untuk mengingatmu. Jadi kita niatkan duduknya kita di sini, berkumpulnya kita di sini, hadirnya kita di sini, nontonnya kita di sini untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah nanya lagi, apa yang diminta oleh hamba-hambaku? Kata malaikat, ya Allah, ya Rabb, mereka minta surga. Nah, kita minta belajar. Belum. Kata malaikat, ya Rabb, mereka meminta surga. Kita minta surga nanti insya Allah ya. Di akhir kita mohon supaya Allah kumpulkan kita di surga, seperti kita dikumpulkan di tempat yang istimewa, di majelis-majelis, di sharing-sharing seperti ini. Kata Allah, wahai para malaikat, apakah hamba-hambaku yang sedang kumpul, yang sedang duduk itu pernah melihat surga sehingga mereka minta surga? Mereka minta itu karena pernah lihat. Kata malaikat, enggak ya Allah, mereka belum pernah melihat. Kata Allah, kalau mereka melihat bagaimana? Belum melihat saja mereka sudah minta. Kalau mereka pernah melihat bagaimana? Kata malaikat, pasti mereka akan lebih sungguh-sungguh mintanya ya Allah. Terus mereka berlindung dari apa? Mereka berlindung dari neraka. Pernahkah mereka melihat neraka? Kata malaikat, nggak ada seorang pun di antara kita yang pernah melihat neraka. Nggak ya Allah. Kalau mereka melihat neraka bagaimana? Pasti mereka akan lebih sungguh-sungguh minta perlindungan dari neraka. Kemudian kata Allah, wahai para malaikatku, saksikanlah bahwa aku telah mengampuni hamba-hamba tersebut. Ada malaikat yang dalam tanda kutip protes mungkin, ya Rabb, ada di antara hambamu datang ke tempat itu bukan untuk cari ilmu, tapi dia cuma numpang lewat, ada kebutuhan, duduk bareng, duduk sementara di sana. Jadi niatnya bukan niat untuk
eh, cari ilmu, niatnya bukan niat untuk ya bukan seperti yang pada umumnya sengaja datang sharing-sharing keilmuan dan seterusnya. Ya dia datang bukan untuk cari ilmu seperti yang lain. Apa kata Allah? Humul qawmu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah orang yang tidak akan sengsara kalau bersama dengan orang-orang yang mencari Allah. Jadi walaupun niatnya itu berbeda, tapi karena duduknya bareng dengan orang-orang yang ingin mendekat ke Allah, dapat juga pahalanya, dapat juga kebaikan. Kira-kira yang niatnya karena Allah sebesar apa kebaikan yang Allah kasih. Jadi sebelum nanti kita lanjut setelah sholat isya, kita luruskan niat kita perbaiki, kita bersihkan dari semua niat-niat yang tidak bersih. Mudah-mudahan makin banyak keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Insyaallah kita lanjutkan setelah sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'du. Syukur alhamdulillah teman-teman yang Allah muliakan. Mudah-mudahan salat isya kita diterima Allah Subhanahu wa taala, doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, dan teman-teman yang menonton di YouTube atau di Instagram juga mudah-mudahan semua ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala, salat isyanya ya, insyaallah. Sekali lagi kita melihat ke dalam hati kita masing-masing, kita bersihkan lagi, kita luruskan lagi niat kita ikhlaskan lagi semua aktivitas kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena depan, belakang, kanan, kiri, setan itu selalu memantau semua gerakan kita. Kata setan, tahu dari mana kata setan? Karena Allah yang mengabadikannya. Bukan saya nanya ke setan, bukan setan yang ngasih tahu saya, tapi Allah yang memberitahu janji hidup setan. Janji setan dalam hidupnya, la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kata setan kepada Allah, ke Allah, ya Allah, saya akan sesatkan anak-anaknya Adam. Saya akan datangi anak Adam. Saya akan datangi manusia dari depannya, dari belakangnya, dari kanannya, dari kirinya. Kalau depannya nggak bisa diganggu, belakangnya. Kalau belakangnya terjaga, datang dari kanan. Kalau nggak bisa dari kanan, dia datang dari kiri. Terus muter seperti itu. Jadi kita nggak aman atau tidak punya banyak bahaya dari segala penjuru. Memang ada dua arah yang nggak disebut sama setan. Satu arah atas, yang kedua arah bawah. Yang ke atas karena setan nggak akan bisa mengganggu orang yang bergantung ke Allah Subhanahu wa taala. Arah bawah karena setan nggak bisa mengganggu orang yang merendah di hadapan hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan kata setan, kata induknya setan, kata bapaknya setan, kata iblis begini, la uzayyinanna lahum ajma'in, semuanya akan saya goda, semuanya akan saya sesatkan, semuanya akan saya palingkan, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Yang saya nggak bisa sesatkan, yang saya nggak bisa palingkan, yang saya nggak bisa goda, yang saya nggak bisa ganggu, yang saya nggak bisa masuk depan belakang kanan kiri, cuman orang-orang yang mukhlasin. Hanya cuma orang-orang yang ikhlas dalam segala aktivitasnya. Atas bawah sudah aman insya Allah. Yang bergantung ke Allah, yang tawadu, insya Allah aman. Tinggal kanan kiri depan belakang. Ini dengan menjaga keikhlasan kita. Mudah-mudahan Allah jaga. Teman-teman yang Allah muliakan, punten ya, tolong bayangkan
Tapi jangan dibayangkan juga ya, di kemudian mikirnya jadi traveling kemana-mana, semacam. Kalau kita ada di posisi Nabi Yusuf berdua-duaan dengan perempuan dalam ruangan yang sudah dikunci dan perempuannya yang ngajak, ya sekali lagi khawatir traveling nanti pikirannya ya. Kalau kita di posisi seperti Nabi Yusuf saat itu, apa yang bisa menyelamatkan kita? Ya Ustaz, saya mah kapaksa atau kumahadai diajak, ini mah bukan keinginan saya. Ternyata kan kejadian itu nggak ada yang tahu kecuali Nabi Yusuf dan sang wanita. Sebutlah nama perempuannya siapa? Seperti cerita ya. Sebutlah namanya Zulaikha. Namanya Zulaikha. Yang tahu kejadian di dalam kamar, yang tahu peristiwa itu hanya dua orang. Satu Nabi Yusuf, yang kedua Zulaikha. Dan dua orang ini nggak mungkin mereka akan cerita ke siapa-siapa. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat mereka berdua, mendengar mereka berdua, membersamai mereka berdua. Sehingga yang tahu detailnya peristiwa itu sampai akhirnya kita tahu apa yang terjadi di ruangan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngasih tahu detailnya peristiwa di ruangan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada namanya surat Yusuf di Al-Quran, Allah ceritakan. Kata Allah begini, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Wanita itu sudah ingin ke Yusuf, wa hamma biha, dan Yusuf pun ada keinginan ke wanita tersebut. Layaknya laki-laki yang normal yang belum menikah. Saat itu Nabi Yusuf belum menikah. Kemudian berduaan di dalam ruangan dengan perempuan yang cantik dan diajak oleh perempuan. Untung pakai masker ya. Kalau nggak pakai masker kelihatan mulutnya begitu. Kalau yang gitu traveling lah pikirannya. Teman-teman yang Allah muliakan, kata Allah di surat Yusuf, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yang perempuannya sudah pengen, yang Nabi Yusufnya juga pengen. Laula an ra'a burhana rabbih. Kalaulah bukan karena Allah yang memberikan petunjuk kepada Nabi Yusuf, pasti akan kejadian. Kemudian ditutup ayatnya itu dengan kalimat yang luar biasa. Laula an ra'a burhana rabbih, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Seperti itulah kami melindungi Yusuf dari perbuatan yang buruk dan keji. Ending ayat ini luar biasa. Innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf adalah hamba kami yang penuh dengan keikhlasan. Jadi setan jin ataupun setan manusia, ya, setan jin ataupun setan manusia paling susah menggoda, mengganggu, memalingkan, menyesatkan orang-orang yang ikhlas. Jadi makna ikhlasnya bukan begini, pas digoda, ikhlas saya mah enggak digoda silakan. Bukan ikhlas seperti itu ya. Jadi satu-satunya yang menyelamatkan Nabi Yusuf alaihi salam dalam ruangan berduaan dengan Zulaikha, kata Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Semua peluang kemaksiatan, semua peluang kejahatan, semua peluang dosa, semua pintu-pintu masuknya syaitan cuman bisa kita tutup kalau kitanya ikhlas lillahi ta'ala, hanya karena Allah saja. Dan di ayat yang tadi kita baca, teman-teman, dalam surat apa tadi? Surat Al-Bayyinah ya. Di surat Al-Bayyinah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah berpecah belah, dan tidaklah berpecah belah. Ini kata berpecah belah ya,
bikin menyakitkan ya. Teman-teman yang dulunya mungkin bareng kemudian berpisah, bersatu, dulunya mungkin guyup, dulunya rukun, dulunya akrab, dulunya nyatu, berpisah, berpecah belah. Apa sebabnya? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Dan tidaklah berpecah belah orang-orang yang didatangkan Alkitab kepada mereka, melainkan sesudah datang kepada mereka bukti yang nyata. Maksudnya apa? Mereka tahu tentang ilmu Alkitab. Ilmu Alkitab mungkin kalau bagi kita ilmu agama. Mereka ngerti ilmu agama, tapi mereka berpecah belah. Ini bukan tentang kita ya, bukan tentang umat Islam ayatnya, tentang orang-orang terdahulu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Kok bisa sih orang-orang yang ngerti Alkitab, orang-orang yang ngerti agama tapi berpecah belah? Itu pertanyaannya. Kok bisa sih orang yang Allah kasih kitab suci tapi mereka berpecah belah? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab. Kan harusnya orang yang dapat kitab suci, yang ngerti kitab suci, yang ngerti agama harusnya bersatu karena mereka punya ilmunya, karena mereka punya wawasannya, karena mereka ngerti, orang yang paling ngerti. Tapi kenapa? Mereka tahu ilmu Alkitab, mereka ngerti ilmu agama, tapi tafarruq, tapi berpecah belah, tapi berpisah-pisah. Pak aing-aing kata orang Sunda, egoisnya tinggi, keakuannya tinggi. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Padahal sudah datang bukti yang nyata, ilmu agama dan seterusnya. Teman-teman yang Allah muliakan, ternyata ayat yang tadi kita baca ini ngasih tahu kita ada fenomena seperti ini dulu ya, dulu. Mudah-mudahan gak keulang hari ini. Kalau keulang, Allah sudah ngasih kalau dokter itu diagnosanya, dan Allah juga sudah kasih obatnya. Diagnosanya kalau orang yang ngerti agama kemudian berpecah belah, kita lanjutkan ayatnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Ternyata Allahumma shalli ala Muhammad. Ternyata sebab terpecah belahnya, sebab tercerai-berainya, sebab akhirnya memisahkan diri dan seterusnya, padahal mereka itu ngerti agama karena mereka ketika beribadahnya, ketika beragamanya, ketika menjalankan aktivitasnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Karena mereka kurang ikhlas. Artinya apa? Ternyata kalau kita ikhlas dalam beragama, ternyata itu akan menyatukan kita semua. Apapun latar belakang kita. Sebaliknya, kalau kita ngerti agama, tapi kita nggak ikhlas dalam beragamanya, cuman di sini, cuman tahu, cuman jadi wawasan, cuman jadi oh ya saya tahu ini, saya pernah hafal ini, saya pernah ngerti ini, tapi hatinya nggak ikhlas dalam menjalankan, akhirnya tafarruq, akhirnya terpecah belah masing-masing. Jadi orang yang beragama kalau nggak pakai ikhlas, akhirnya banyak perpecahan, akhirnya banyak perpisahan, akhirnya jadi masing-masing dan seterusnya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Setan nggak akan bisa masuk, kata setan. Setan nggak akan bisa masuk untuk orang-orang yang ikhlas. Kalau sudah nggak ikhlas, ilmunya ada, setannya masuk. Kalau setan sudah masuk, gampang ditarik, dipisahkan dari lingkungan, diambil dari komunitas, dijauhkan dari teman-temannya yang baik dan seterusnya. Jadi teman-teman sekali lagi ini sharing nasihat untuk saya dan untuk kita semua. Ikhlas, ikhlas dan ikhlas. Karena Allah dan karena Allah. Ada cerita pernah dengar ya, 3 orang yang kejebak dalam gua. Ceritanya masyhur saya kira insya Allah. Jadi
Ini yang cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, ada 3 orang yang sedang jalan. Tengah malam mereka istirahat masuk ke dalam gua. Saat mereka istirahat turun hujan, kemudian longsor. Ada batu jatuh, gelinding, dan akhirnya batu besar itu nutup pintu gua. Mereka nggak bisa keluar. Mereka dorong batu itu juga nggak bisa, saking beratnya, saking gedenya batu tadi. Sampai akhirnya mereka kehabisan tenaga, didorong nggak bisa, udah lemes, terjebak. Kalau bahasa kita hari ini apa ya? Terisolasi mandiri, sudah kekurung di dalam gua. Mau minta tolong keluar juga nggak bisa. Mereka juga nggak bawa HP. HP-nya juga belum ada. Kalaupun ada HP, mereka juga nggak ada sinyal karena di dalam gua. Komunikasi terputus, tenaga sudah habis. Bahkan bekal mereka juga nggak akan cukup untuk berhari-hari di dalam gua. Nggak ada yang bisa menyelamatkan di dalam gua. Akhirnya apa? Mereka mikir, mereka dialog, diskusi, ngobrol, apa yang bisa menyelamatkan kita. Oke, kalau begitu tolong masing-masing, tolong ingat, setiap orang yang ada di dalam gua ini, tolong ingat amal apa yang pernah dikerjakan dan paling ikhlas. Amal apa yang pernah kita kerjakan seumur hidup dari sejak akil balik sampai hari ini masuk ke dalam gua. Tolong ingat-ingat amal yang paling ikhlas yang pernah dikerjakan. Ini tips kalau kita punya masalah, kalau kita kekurung, terperangkap dalam permasalahan, dalam problematika kehidupan, gitunya. Kalau kita nggak tahu jalan keluar dari satu permasalahan, diingat-ingat lagi. Selama ini apa sih yang pernah kita kerjakan yang paling ikhlas karena Allah? Atau kita merasa ya, kalau ya merasa siga nama kayaknya ada satu amal yang kita kerjakannya itu karena Allah. Bukan karena perempuan, bukan karena dunia, bukan karena harta, bukan karena apapun, karena Allah saja. Diingat masing-masing satu saja, jangan banyak-banyak, satu saja. Sambil teman-teman coba flashback ya, yang di Instagram, yang di YouTube flashback, tolong diingat-ingat. Selama ini sejak kita akil balik, sejak kita dewasa, sudah akil balik semua kan ya, insya Allah ya. Sejak kita dewasa, amal apa yang pernah kita kerjakan hanya karena Allah saja, satu saja. 3 orang ini terus ingat. Saya ketemu. Kata orang yang kedua, saya juga ada. Kata orang ketiga, saya juga ada. Oke. Orang pertama, sambil berdoa, sambil ingat-ingat amalnya. Kata orang pertama, ya Allah, saya punya orang tua. Dulu saya punya orang tua. Setiap hari saya pulang ke rumah, selalu saya kasih susu murni. Sebelum keluarga saya minum, susu itu selalu saya kasih untuk bapak ibu. Jadi pulang ke rumah selalu bawa oleh-oleh. Pulang ke rumah selalu bawa makanan. Dan yang mencicipinya itu orang tuanya dulu. Ini bisa teman-teman praktekkan ya. Setiap pulang ke rumah, apalagi kalau masih tinggal bareng dengan orang tua, bawa oleh-oleh. Kalau ketemu orang tua, bawa makanan. Kalau pulang ke rumah, bawa sesuatu. Pulang dari sini, kita mau ke rumah, nyimpang dulu lah ya. Memang tidak harus chicken cordon bleu, tidak harus, ya nggak harus yang mahal-mahal lah ya. Tergantung dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 bisa lah insya Allah ya. Tanggal muda. Setiap pulang ke rumah kita bawa oleh-oleh. Setiap pulang ke rumah kita bawa buah tangan, bawa sesuatu. Kata orang pertama, ya Allah, setiap saya pulang ke rumah saya selalu bawa susu. Dan saya nggak akan kasih susu ini ke keluarga sebelum orang tua dan bapak ibu saya minum. Selalu setiap hari. Jadi istiqomah, continue, walaupun cuma 11 susu murni. Teman-teman, yang namanya amal, ada amal yang dicintai Allah,
Ada amal yang lebih dicintai Allah, ada amal yang paling dicintai Allah. Ada amal yang dicintai, ada yang lebih dicintai, ada yang paling dicintai. Yang paling dicintai itu ternyata yang paling kontinu, yang terus menerus, yang nggak berhenti. Ya, walaupun kata Rasulullah sedikit. Yang paling, bahasa Rasulullahnya begini, fa inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha. Yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling kontinu. Walau wa in qalla, walaupun dikerjakannya cuma sedikit. Walaupun pulang itu kita cuma bawa, tergantung ya. Kalau misalnya orang tuanya senang permen, kita kasih permen kaki itu ya, misalnya. Apapun lah, apapun kesukaan orang tua kita, yang penting kita bisa kerjakan rutin, sering, kecil tapi rutin, itu paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang ke rumah bawa es teh misalnya, pulang ke rumah bawa gorengan, kalau orang tuanya suka gorengan, pulang ke rumah bawa apa? Terserah lah ya, tanya ke orang tua kita. Ya Allah, saya punya kebiasaan, kata orang pertama, pulang ke rumah bawa buah tangan, bawa susu, dan saya kasih ke orang tua sebelum saya kasih ke keluarga. Suatu hari, saat saya pulang ke rumah, bapak ibu saya sudah tidur. Bapak ibu saya, orang tua saya sudah tidur, dan keluarga saya minta. Tapi saya nggak kasih ke keluarga, saya nggak kasih susu itu ke anak istri saya, padahal mereka sudah nangis karena ini jatah untuk orang tua saya. Ya Allah, kalau seandainya yang saya lakukan itu ikhlas karena Engkau, kalau seandainya saya bertahan semalaman nggak ngasih minuman sampai orang tua saya bangun itu ikhlas karena Engkau, tolong selamatkan kami dari gua ini. Tolong selamatkan kami dari gua ini. Dan apa yang terjadi? Batunya bergeser, batunya bergeser, tapi belum cukup buat mereka keluar dari gua. Artinya apa? Amal yang ikhlas, walaupun sedikit, walaupun kecil, walaupun ringan, ternyata bisa menyelamatkan kita dari kesusahan. Kalau sekarang misalnya teman-teman, Ustaz, saya lagi ada masalah, saya lagi ada problem, saya lagi ada kesulitan, tolong dong kasih solusi. Coba ingat-ingat, amal kita yang paling ikhlas, kemudian jadikan itu wasilah, jadikan itu sarana, jadikan itu perantara untuk solusi kita. Ya Allah, dulu saya pernah ngasih 10.000 ke teman. Awalnya sih niatnya niatnya hutang, tapi saya ikhlaskan. Ya Allah, kalau memang itu ikhlas karena Engkau, kalau Engkau melihat bahwa perbuatan saya itu ikhlas, tolong selamatkan saya dari hutang 10 miliar. Meminjamkannya 10.000, tapi minta ke Allah diselesaikan dari masalah hutang 10 miliar. Insya Allah Allah akan bantu. Insya Allah. Ini yang pertama, cerita orang yang pertama. Setelah batu geser, ya orang kedua dan orang ketiga melihat, oh manjur juga nih, berhasil juga ternyata cara keluar dari permasalahan dengan amal yang paling ikhlas. Akhirnya orang yang kedua dia berdoa, ya Allah, dulu saya pernah punya sepupu, cantik luar biasa. Saya pengen nikah dengan sepupu, saya pengen berduaan sama sepupu saya. Tapi ternyata dianya nolak terus. Jadi pelah kayak masalah-masalah kita ya. Kitanya pengen, dianya enggak. Atau dianya pengen, kitanya enggak. Ya Allah, saya pengen dengan sepupu, tapi sepupu saya enggak mau. Sampai akhirnya sepupu saya ini dia punya hutang, dia punya tagihan, dia kepepet dengan kebutuhan, dia mau pinjam uang, banyak pinjam uangnya, dan saya kasih dengan syarat saya kasih uangnya, tapi serahkan dirimu untukku, biarkan saya
ya biarkan saya berzinah dengan engkau. Akhirnya karena kepepet, karena butuh, sepupu saya ini menyerahkan dirinya. Kami sudah berduaan dan ya sudah berduaan, tapi sepupu saya kemudian mengatakan, ittaqillah wala takhuddal khatam illa bihaqqi. Takutlah engkau kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, sing-sieun ke Allah. Takutlah kepada Allah dan jangan buka penutup kecuali dengan, jangan buka kemasan kecuali dengan haknya. Ini peribahasa ya. Jangan menyentuh kecuali kalau sudah halal. Sudah berduaan di dalam kamar, sudah ngasih uang, tiba-tiba diingatkan, takutlah kepada Allah dan jangan menyentuh kecuali kalau sudah halal. Kira-kira kalau kita di posisi laki-laki tadi, ya, apa yang akan dilakukan? Ustaz kan sudah mayar. Kan sudah mayar dan dianya juga awalnya juga sudah ridho gitu. Ya, hitung-hitung pengganti mahar lah misalnya. Apa begitu? Ternyata enggak. Uang yang sudah saya serahkan itu ya Allah saya ikhlaskan dan saya tinggalkan. Di tengah ya, kesempatan ada, peluang ada, dianya juga sudah pasrah, tapi yang membuat saya meninggalkan perempuan dan sepupu itu yang saya cintai, yang sangat cantik, yang sudah saya kasih uang, kalimat takutlah kepada Allah dan jangan sentuh kecuali dengan yang halal. Hanya kalimat itu. Jadi uang yang besar yang sudah dikasih itu kalah dengan kalimat takutlah engkau kepada Allah dan jangan sentuh kecuali kalau sudah halal. Jadi cinta yang luar biasa, nafsu yang sudah menggebu-gebu, uang yang sudah keluar, kalah dengan kalimat takutlah kepada Allah. Akhirnya ya Allah saya tinggalkan kamar, saya tinggalkan sepupu tadi, dan saya tinggalkan uang tadi. Ya Allah, kalau seandainya yang saya lakukan itu ikhlas karena Engkau, tolong selamatkan saya. Dan akhirnya batu bergerak, tapi belum cukup untuk orang keluar. Cuman cukup buat nafas udara masuk, tapi orang nggak bisa keluar. Barangkali di antara kita ada yang punya masalah dengan lawan jenis. Hampir saja ya Allah saya itu terjerumus dalam perbuatan yang dilarang. Untung ingat waktu sharing malam minggu cerita itu, untung ya Allah untung saya diselamatkan. Ya Allah kalau seandainya saya tinggalkan karena Engkau, tolong selamatkan saya, tolong bantu saya, keluarkan saya dari permasalahan hari ini. Allah selamatkan, Allah selamatkan. Atau misalnya hari ini ada yang masih Ustaz, Kang, saya masih ada ikatan cinta. Masih ada ikatan batin dengan lawan jenis, tapi tidak diikat dengan khitbah, nggak diikat dengan akad, nggak diikat, ya masih belum halal lah. Kalau ditinggalkan masih bogoh, itu ditinggalkan tebar bisiku atur, misalnya dan seterusnya. Padahal ini sudah lama, mau menikahi belum ada bekal, itu datang ke rumah mertua, calon mertua juga siun, takut, ditanya dan seterusnya. Kerja juga sekarang masih nyari, bisnis juga sekarang lagi turun dan seterusnya. Kalau diputuskan bisiku batu dan seterusnya, teman-teman, kalau melihat cerita tadi, keikhlasan ternyata yang menyelamatkan. Keikhlasan ternyata yang menyelamatkan. Kata Nabi begini, barang siapa yang meninggalkan sesuatu yang tidak halal karena Allah, man taraka syai'an lillah, barang siapa yang ikhlas meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadahullahu khairun minhu, Allah pasti bakal ganti dengan yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Tapi nggak ada yang sebaik dia, Ustaz. Ayeuna ya, mungkin begitu. Siapa tahu, mungkin karena Allah tahu dialah yang terbaik bagi kita. Sekarang kita sudahlah, karena saya hari ini belum sanggup, karena ini juga masih belum halal,
karena calon mertua juga belum mengizinkan. Sekarang kita pending dulu, kita jaga jarak dulu, kita jaga komunikasi dulu. Mudah-mudahan kalau memang ada jodohnya, ada waktunya, mudah-mudahan Allah menyatukan kita lagi bersama. Cocok tuh jadi judul filmnya. Kalau tidak di dunia, mudah-mudahan di surga. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan minhu. Yang meninggalkan sesuatunya ikhlas karena Allah, Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik dari yang dia tinggalkan. Teman-teman yang Allah muliakan, akhirnya Allah selamatkan. Punten, sekali lagi nih ya. Yang ada di dalam gua berapa orang? 3. Yang tahu mereka berdoa ke Allah dengan kalimat, dengan amal-amal mereka siapa? Cuma 3 orang tadi. Nggak ada yang menonton, tidak live streaming di dalam gua. Kemudian banyak orang yang menonton, yang mendengar mereka, yang menyaksikan mereka, yang memperhatikan mereka ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang melihat orang pertama selalu memberi hadiah buat orang tuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jadi saksi amal bakti ke orang tuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang kedua saja nggak tahu amal orang pertama. Yang tahu amalan orang kedua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang ketiga, kalau orang pertama itu birrul walidainnya, bakti ke orang tua. Kalau orang kedua ini kemampuannya menjaga syahwat dengan masalah lawan jenis. Orang ketiga masalah harta, masalah uang, masalah duit. Ikhlas dalam masalah harta, ikhlas dalam berbakti, ikhlas dalam menjaga hubungan dengan lawan jenis, dan ikhlas yang ketiga ikhlas dalam masalah materi. Kata orang ketiga, ya Allah, saya punya bisnis, saya punya karyawan, kemudian saya gaji karyawan, saya kasih pendapatannya, saya kasih gajinya, tapi ada satu karyawan yang pulang kampung sebelum gajian, karena dulu nggak ada sistem transfer. Dia pulang padahal belum gajian. Akhirnya gaji karyawan itu saya pegang dan saya pakai untuk modal bisnis. Uang orang dipakai untuk modal bisnis, uang karyawannya dipakai untuk modal bisnis. Ya Allah, ternyata gaji karyawan yang saya pakai untuk modal bisnis itu makin lama bisnisnya makin maju, makin berkembang, ya dipakai untuk modal bisnis domba, kambing. Jadi juragan kambing, jurukam. Kambingnya jadi semakin melimpah, semakin banyak. Satu hari, ya Allah, si fulan karyawan saya ini datang, kemudian minta gajinya. Wahai fulan, wahai hamba Allah, masih ingat dengan saya? Siapa? Fulan bin fulan. Oh iya, Anda karyawan saya dulu. Iya, saya datang untuk minta gaji yang belum Anda berikan. Kira-kira, punten, kalau kita di posisi pebisnis tadi, sebutlah ya, misalnya harga satu domba itu sekarang berapa? Ada yang tahu harga satu domba? 2 juta, 3 juta, 2 sampai 3 juta, 2,5 lah ya, 2,5 juta misalnya. Gaji karyawan ini sebutlah 5 juta. Jadi 2,5 juta beli kambing jantan, 2,5 juta beli kambing betina. Ini ilustrasi saja. Gaji karyawan ini 5 juta. 5 juta ini kemudian dipakai modal buat beli kambing jantan dan betina. Setelah diurus, dirawat, kawin dan seterusnya, akhirnya berkembang biak. Jadi banyak dombanya. Datang karyawan tadi, kemudian saya minta gaji saya. Kira-kira kita akan kasih gajinya berapa? Kalau kita di posisi owner ya, kalau kita di posisi pebisnis tadi, berapa kita akan kasih gaji untuk mantan karyawan kita? 5 juta atau perusahaan kambing semuanya? Kira-kira kalau kita di posisi orang tadi, berapa uang yang akan kita kasih untuk karyawan kita? Atau kalau kita di posisi karyawan,
Ya, di posisi karyawan yang gajinya, pegawai yang gajinya belum dikasih, kira-kira berapa yang mau kita ambil? Halo? Karena pakai masker jadi nggak kedengeran sih ya. Atau pakai isyarat boleh. Kira-kira berapa yang akan kita ambil? Berapa yang akan kita kasih? Minimal mungkin tuntutannya 5 juta. Kalau kita jadi pegawai, serahkan gaji saya, 5 juta. Oke, terima kasih. Mungkin itu sudah fair menurut kita ya. Toh gaji saya juga 5 juta walaupun beberapa tahun yang lalu dengan inflasi dan seterusnya nggak dianggap lah kita nama gitu. Dulu mungkin nggak ada inflasi. 5 juta sudah diambil 5 juta. Tapi ternyata, Masya Allah, ya Allah, dia datang kepada saya minta gajinya dan saya berikan semua perusahaan yang modalnya dari gaji karyawan saya. Saya bawa karyawan saya tadi ke pekarangan, saya bawa karyawan tadi ke ladang, kemudian saya berikan semua domba tersebut untuk karyawan saya. Sampai si karyawannya, si pegawainya bilang begini, mantan pegawainya, la tastahzi'u bi. Jangan ngejek saya. Tolong jangan ngenyek lah. Ya. Jangan nyungkun. Gaji saya cuma 5 juta. Kalau domba sebanyak ini mau 100 juta. Ngasih tapi ngasihnya pengen merendahkan. Jangan la tastahzi'u bi. Tolong jangan rendahkan saya. Saya gajinya cuma 5 juta. Tapi kata orang ketiga ini semua adalah gaji Anda, ini semua pendapatan Anda yang saya pakai untuk mengembangkan bisnis domba. Ambil semuanya. Kira-kira kalau kita di posisi mantan pegawai tadi, disuruh ngambil semua, kita ambil semua atau kita ambil cuma 2 domba? Mang pang mengpeng, ya. Mang pang mengpeng, kata bos, ambil semua. Ambil semua. Kalau kita jadi bosnya kira-kira kesel atau tidak? Kesel mungkinnya. Kesel. Kenapa? Tadi mah basa-basi. Tadi mah basa-basi. Ini ngerti pisan pegawai dan seterusnya. Tapi enggak, diambil semua sudah diambil. Ya Rabb, ya Allah, wahai Tuhanku, seandainya yang saya berikan untuk mantan pegawaiku, semua modal yang dikembangkan jadi perusahaan domba, saya kasih semuanya. Andai yang saya lakukan itu ikhlas karena Engkau, tolong selamatkan kami. Apa yang terjadi? Batu tadi ngegeser, dan akhirnya mereka selamat. Akhirnya mereka selamat. Jadi teman-teman, barangkali di antara kita, di antara teman-teman ada yang sedang punya masalah, ada yang sedang terperangkap problematika kehidupan, gitunya, ada yang sedang tertekan dengan berbagai macam krisis yang hari ini sedang ada. Diingat-ingat lagi, apa amalan yang paling ikhlas yang pernah kita lakukan? Kalau jawabannya asal nggak ada, mudah-mudahan duduknya kita di sini, hadirnya kita di majelis ini, oh ya Allah, memang berbakti ke orang tua mah itulah ikhlas-ikhlas deh. Memang ya kalau urusan dengan lawan jenis mah rada hese lah untuk ikhlas meninggalkannya teh. Memang kalau urusan apalagi masalah uang gitunya rada hese ikhlasna eta mah kitanya juga butuh. Tapi untuk hadir di sharing majelis ilmu, di sharing di majelis-majelis kebaikan, di kumpulan orang-orang soleh, bisa eta mah ikhlas nanti. Apalagi kalau ada konsumsinya ikhlas bisa. Ikhlas dan seterusnya gitu ya. Saya menemani teman ikhlas insya Allah. Saya bareng misalnya, saya menemani teman jalan ikhlas insya Allah. Saya diundang ke pernikahan teman, saya datang ke pernikahan ikhlas lillahi ta'ala. Walaupun sepele, mungkin menurut kita sepele, cuman duduk, datang, duduk, diam, dengar, dengkur. 5D ya, datang, duduk, diam, dengar, dengkur. Tapi ikhlas lillahi ta'ala. Masa sih Kang, amal sepele itu bisa menyelamatkan dari permasalahan saya? Bisa insya Allah. Bisa insya Allah. Jadi teman-teman yang Allah muliakan, ya, semua kita ulangi lagi ya. Ikhlas itu menyatukan. Ikhlas itu menyelamatkan kita dari godaan syaitan. Ikhlas menyelamatkan kita dari perbuatan zina, dari
perbuatan fahisyah, perbuatan keji, padahal peluangnya ada. Ikhlas membuat kita selamat dari semua kesulitan-kesulitan. Dan yang luar biasa, teman-teman yang Allah muliakan, ini mungkin yang terakhir ya, teman-teman. Ada yang namanya, ini bahasa di Al-Quran ya, bagai debu yang berterbangan, bagai debu yang berterbangan. Faja'alnahu haba'an manfura. Allah kasih perumpamaan orang-orang yang capek gawe tapi teka pakai. Kenapa? Karena mereka di dunia banyak beramal, tapi semua amalannya tidak dikerjakan lillahi ta'ala. Punten, bayangkan kalau kita jadi seorang pegawai misalnya, jadi karyawan, dari tanggal 26 sampai tanggal 25, gajian itu tanggal 25 kan ya biasanya, tergantung perusahaannya. Misal kita sudah kerja, atau kita yang kuliah, kita sudah belajar, kemudian kita ikut ujian. Ternyata setelah kita ikut ujian, setelah kita bekerja, ternyata hasilnya nggak dikasih, nilainya nggak dikasih, uangnya nggak dikasih. Dikasih pun kita dipanggil ke ruang HRD misalnya, kita dipanggil ke ruang dosen, kemudian kita dikasih ijazah, kita dikasih uang, yang kerja dikasih uang, yang kuliah dikasih ijazah. Ijazahnya pas mau dikasih, disobek di depan mata kita. Uangnya disobek di depan mata kita. Nih, ambil. Sakit hati kan? Sakit hati. Jauh lebih sakit hati dikasih terus hasilnya disobek-sobek daripada nggak dikasih sama sekali. Kalau dikasih kan kita diliatin ya, ini balasannya, tapi kemudian disobek-sobek. Ini gajinya 5 juta, tapi terus disobek-sobek. Ini ijazahnya, tapi disobek-sobek. Yang nyobeknya siapa? Yang mau ngasih. Yang nyobeknya yang mau ngasih. Itu kena banget mentalnya, nyakitin banget. Dan seperti itu juga perumpamaan orang-orang yang kalau dia beramal tapi bukan karena Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amal faja'alnahu haba'an manthura. Ada orang-orang yang beramal di dunia, bukan enggak beramal, dia punya amal. Dia ibadah, dia beraktivitas, dia bekerja, dia berkontribusi, tapi bukan karena Allah. Pengen cari popularitas saja, ya, atau pengen viral saja, titik, cuman itu yang dicari. Pengen cari follower saja, titik, cuman itu yang dicari. Pengen cari duit saja, titik, cuman itu yang dicari. Orang-orang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala atau tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, wa qadimna ila ma amilu min amal. Orang-orang ini akan dipanggil, kemudian akan diperlihatkan balasannya, dikasih lihat balasannya. Faja'alnahu haba'an manthura. Tapi tiba-tiba kemudian Allah jadikan balasan itu debu yang berterbangan. Nih balasannya. Dari Allah dan kasih. Dari Allah nggak ada. Makanya Abu Hurairah, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, sampai 3 kali beliau pingsan. Kenapa pingsan? Abu Hurairah itu ceritanya ada yang nanya, Abu Hurairah tolong dong sampaikan, ajarkan kami hadis tentang ikhlas. Ajarkan kami hadis tentang ikhlas. Belum sempat Abu Hurairah itu live streaming, belum sempat Abu Hurairah itu menyampaikan hadis, Abu Hurairah sudah pingsan duluan.
Ini muridnya yang datang kaget, kenapa pingsan? Akhirnya dibangunkan sampai siuman. Abu Hurairah, saya datang ingin belajar ilmu hadis tentang keikhlasan. Belum Abu Hurairah menyampaikan, pingsan lagi. 3 kali pingsan, setelah itu dikuat-kuatkan oleh Abu Hurairah. Dan Abu Hurairah akhirnya menyampaikan hadis yang memang bikin bulu kuduk kita merinding. Kata Abu Hurairah begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, 3 golongan pertama yang akan jadi bahan bakar api neraka. Awwalu man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah thalatha. Kata Nabi, 3 golongan yang akan jadi bahan bakar pertama di neraka. Ternyata bukan Fir'aun, ternyata bukan Abu Jahal, ternyata bukan siapa lagi? Namrud. Ternyata bukan Qabil. Ternyata bukan orang-orang itu. Ternyata 3 golongan pertama yang jadi bahan bakar api neraka itu, 1, orang yang jago Quran, 2, orang yang sangat dermawan, 3, orang yang hidupnya jadi pahlawan. Jago Quran, sangat dermawan, dan pahlawan. Punten teman-teman, kira-kira 3 orang ini, 3 golongan ini amalnya banyak tidak? Banyak pasti. Amalnya besar. Jago Quran, belajarnya saja susah. Ngajarinnya jauh lebih susah. Kita sampai hari ini saja kadang ya untuk bisa fasih tajwidnya benar saja susah. Apalagi ini jago Quran. Fasih yang mengucapkan huruf-hurufnya seperti orang Arab. Kalau kita orang Sunda ada banyak huruf-huruf yang agak susah dilafazkan. Pak deui gitu. Zai, jadei, dan seterusnya lah. Ini dia jago Quran dan juga banyak ngajarin orang Al-Quran. Tapi kata Nabi, dia jadi orang pertama yang dibakar di api neraka. Yang kedua, orang yang dermawan. Sedekah itu, berbagi itu seharusnya menjauhkan orang dari api neraka. Kata Nabi, setengah korma, bukan 1, setengah. Kita punya korma 1, kita bagi jadi 2. Setengah korma kalau kita sedekahkan itu menjauhkan kita dari api neraka. Ini punya julukan dermawan. Dan saya yakin ya, agak sulit disebut dermawan kalau ngasihnya cuma setengah korma. Setengah korma dibagi-bagi. Dermawan karena saking ringan tangannya, banyak nyumbang, banyak berbagi, ya, dan seterusnya. Nah, orang yang ketiga pahlawan. Dilatih badannya, ngegim terus-terusan sampai dia berjuang, dia mati, dia berkorban dengan nyawa. 1 dengan ilmunya, 2 dengan hartanya, 3 dengan fisiknya. Tapi 3 golongan ini jadi golongan pertama yang dibakar di api neraka. Pantas Abu Hurairah pingsan-pingsan terus. Ternyata kata Abu Hurairah, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kurang dari mereka bukan amalnya, yang kurang dari mereka adalah keikhlasannya. Yang jago Quran, dia hanya mencari popularitas, dia hanya mencari ketenaran, ingin disebut jago ngaji. Titik, cuman itu obsesinya. Ingin disebut pinter ngaji. Titik, cuman itu yang dia cari. Sama sekali nggak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mencari Allah, popularitas pasti dapat. Makin ikhlas, makin diangkat oleh Allah. Makin nggak ikhlas, makin dijatuhkan, makin direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman unik ya. Jadi rumus ikhlas bukan berarti orang yang populer itu gak ikhlas, bukan ya. Justru sepanjang sejarah
orang-orang yang populer dalam sejarah umat adalah orang-orang yang paling ikhlas. Orang-orang yang paling ikhlas. Contoh. Istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau salah satu istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya anaknya Umar bin Khattab, Hafsah. Ada cerita Hafsah istrinya Nabi itu dicerai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ditalak sama Nabi. Kenapa dicerai? Karena Hafsah pernah membocorkan rahasia Nabi. Ada satu rahasia yang nggak boleh dikasih tahu, ternyata Hafsah membocorkan. Akhirnya ditolak, dicerai sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak lama setelah dicerai, turun malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Muhammad, rujuklah dengan Hafsah, karena Hafsah itu sawwamah qawwamah. Rujuklah engkau dengan Hafsah, karena Hafsah itu wanita yang ahli saum dan ahli qiyam. Banyak saum sunnahnya dan rajin qiyamul lailnya. Apa artinya? Teman-teman, orang saum insya Allah terjaga keikhlasannya, apalagi namanya saum sunnah. Orang qiyamul lail insya Allah terjaga keikhlasannya. Enggak banyak orang yang tahu kalau kita lagi saum, enggak akan banyak orang yang tahu kalau kita lagi qiyam. Ini dua amalan yang paling mudah untuk menjaga keikhlasan. Kenapa? Karena enggak banyak publikasi ke orang. Enggak banyak publikasi ke orang. Kalau ngomong di depan orang, kalau bicara pakai ini, apalagi live streaming, ini paling berat menjaga keikhlasan. Berat luar biasa. Tapi kalau kita sendirian, nggak dilihat orang, nggak diliput sama orang, nggak ditatap banyak mata, itu paling mudah menjaga keikhlasan. Satu, kalau kita lagi saum sunnah, kan nggak ketahuan orang lagi saum sunnah ya. Yang kedua, kalau lagi qiyamul lail. Tapi ternyata dua amalan yang paling ikhlas, yang paling tersembunyi, yang dimiliki oleh Hafsah, itu yang paling diangkat oleh Allah, yang dibicarakan oleh malaikat Jibril, dan akhirnya hari ini semua umat Nabi itu tahu bahwa Hafsah putranya Umar bin Khattab sawwamah qawwamah. Apa artinya? Makin kita ingin hanya karena Allah, makin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin kita ingin karena manusia, makin dibenamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rumusnya rada-rada unik gitu, rumus keikhlasan itu. Nah, orang pertama jago Quran. Kata Allah, dipanggil. Apa yang sudah engkau kerjakan di dunia? Kata orang ini, ya Allah, saya belajar ngaji, saya ajarkan ngaji, dan semua saya lakukan karena engkau. Apa kata Allah? Bohong, kadzabta. Engkau berbohong, engkau melakukannya bukan karena aku, engkau belajar dan mengajarkan Al-Quran hanya ingin mencari nama dan popularitas supaya orang-orang menyebutmu si jago ngaji. Dan Allah nggak kasih pahalanya. Faja'alnahu haba'an mansura. Ini orang pertama yang digiring, diseret ke api neraka. Orang yang kedua dipanggil, apa bekalmu? Ya Allah, saya kerja banting tulang, pergi pagi, pulang petang, kepala pusing, pinggang pegal, penghasilan pas-pasan, pensiun penyakitan, akhir nama. Kemudian harta saya kumpulkan, saya bagi, saya kasih, saya infakkan, saya sedekahkan, semua saya lakukan karena engkau. Kata Allah, bohong. Engkau berbagi hanya ingin dapat popularitas, hanya ingin disebut ringan tangan dan dermawan. Ganjaranmu ada pada orang-orang yang engkau cari. Cari pahalamu di orang-orang yang engkau ingin ingin dapat pujian. Seret orang ini dan akhirnya masuk neraka. Capek gawe tekapake. Di dunia beramalnya sudah berlelah-lelah, amilatun nasibah. Ya, dia beramal dan lelah,
amilah itu beramal, nasibah itu capek, tapi endingnya amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Sudah capek beramal tapi malah masuk neraka. Auzubillah min dzalik. Yang ketiga, dia sudah dipanggil oleh Allah, ditanya, amal apa yang sudah engkau kerjakan? Ya Allah, saya di dunia saya bangun fisik saya, sudah bodybuilding dan seterusnya. Saya berjuang sampai saya mati di jalan Engkau. Semua saya lakukan karena Engkau ya Allah. Kata Allah, bohong. Kadzabta, engkau berdusta. Engkau melakukan itu semua hanya karena ingin disebut jagoan, pemberani, hebat, pahlawan. Dari Allah nggak ada balasan, balasannya dari manusia yang kau cari pujian. Silahkan cari. Teman-teman yang Allah muliakan, keikhlasan di dunia menyelamatkan kita, keikhlasan di dunia menyatukan kita, keikhlasan di dunia menjauhkan kita dari godaan syaitan, keikhlasan di akhirat juga akan menyelamatkan kita dari siksaan api neraka. Nauzubillah min dzalik. Kecil tapi ikhlas jauh lebih baik daripada kecil dan tidak ikhlas. Banyak dan ikhlas tentunya jauh lebih mulia. Sekali lagi, karena ini pertemuan perdana setelah sekian tahun tidak bersilaturahim, setelah sekian purnama kita nggak ketemu, mudah-mudahan ini jadi awalan yang baik. Kita mulai dengan terus menjaga keikhlasan, saya khususnya dan teman-teman semua. Mudah-mudahan semua amalan kita, semua aktivitas kita, semua kumpul-kumpul kita, semua ibadah kita, semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini saja yang bisa disampaikan. Ya, alhamdulillah, hujan. Oh, baik. Karena ada pertanyaan, sepertinya kita ke pertanyaan dulu ya. Mangga, silakan pertanyaan. Ini ada mungkin buat teman-teman yang di ruangan pertama dari Bisa Relatif sudah silakan kalau misalkan mau bertanya. Tapi ini ada satu Ustaz di live chatnya YouTube. Pertama, Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah termasuk amalan ikhlas ketika kita mengejar selain karena Allah, tapi dari pekerjaan mungkin salah satunya karena mengharapkan rupiah atau fee. Dan untuk teman-teman mungkin yang mau bertanya silakan nanti setelah Ustaz menjawab. Ya. Baik, teman-teman yang Allah muliakan, yang tahu niat kita, yang tahu isi hati kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau mengerjakan sesuatu karena Allah, Allah pasti akan kasih balasan. Kalau tidak balasan akhirat, ya balasan dunia dan akhirat. Jadi mungkin nggak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya bagaimana kalau niatnya kita sholat duha misalnya ya, Ustaz boleh nggak kalau sholat duha tapi niat kita selain pengen dapat pahala, kita juga pengen dilancarkan urusan rizkinya. Ibadah tapi ada harapan dapat sesuatu yang sifatnya duniawi. Teman-teman, kalau Allah dilibatkan dan Allah jadi prioritas utama, maka insya Allah ini termasuk amalan yang billah. Catatannya Allah prioritasnya. Allah prioritasnya. Terus gimana ada unsur-unsur dunianya? Kalau ada unsur dunia yang di situ Rasulullah janjikan. Contoh misalnya, Rasulullah janjikan kalau kita sholat duha urusan kita akan dimudahkan di sore hari. Kan itu ada hadisnya, jelas gitu. Terus kita sholat duha dengan bukan menagih janji mungkin ya. Kita berharap mudah-mudahan ada barokah dari sholat duha tadi. Itu bukan termasuk yang dilarang. Itu boleh. Itu boleh. Istighfar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Kata Nabi, janji dari Nabi, siapa yang melazimkan istighfar, siapa yang merutinkan istighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari permasalahannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan kasih rizki dari arah yang enggak disangka-sangka. Kita banyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Niat pertama, ya Allah mudah-mudahan dosa-dosa saya dibersihkan.
saya banyak dosa, saya banyak kesalahan, saya pengen taubat, saya minta ampun, masa lalu saya kotor, hitam, dan seterusnya, istighfar. Dan di saat yang sama, kita juga minta, ya Allah, saya juga punya masalah, saya sedang terhimpit, saya punya problem, tolong selamatkan saya dari permasalahan ini, keluarkan saya dari permasalahan ini. Yang ketiga, ada niat juga, ya Allah, tolong kasih saya rezeki dari arah yang gak disangka-sangka. Karena semua jalan rizki yang sedang saya kerjakan semuanya mentok. Kanan mentok, kiri mentok, depan mentok. Ya teman-teman juga mentok semuanya untuk dimintai bantuan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan ada rizki yang datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan seterusnya. Selama di situ ada janji dari Nabi, aktivitas kita pertama melibatkan Allah, yang kedua kita ingat ke hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mencari ganjaran-ganjaran yang duniawi dari ibadah yang dijanjikan pahalanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan termasuk sesuatu yang dilarang. Jadi intinya nomor satu Allah, nomor dua kalau Allah dan Rasulullahnya menjanjikan silahkan. Kalau tidak dijanjikan jangan harap gitu ya. Jangan harap meminta sesuatu dalam urusan dunia, tapi Allah tidak menjanjikan itu. Allah tidak menjanjikan kita dalam ibadah yang kita kerjakan. Contoh lagi misalnya begini. Contoh. Kalau kita misalnya ibadah tapi yang sholawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dan seterusnya. Kata Nabi, kalau kita sholawat, maka semua permintaan kita akan diberi walaupun kita nggak minta. Ada sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah, kalau saya berdoa dan sepertiga doa saya itu waktunya dipakai untuk sholawat, gimana? Misalnya kita berdoa itu 3 menit, 1 menitnya habis untuk sholawat, 2 menitnya untuk minta kebutuhan kita. Kata Nabi, bagus. Kalau 2/3-nya gimana? 2 menitnya sholawat, 1 menitnya minta ke Allah. Kata Nabi, lebih bagus. Kata sahabat ini, ya Rasulullah, kalau semua waktunya untuk bersolawat, kita berdoa biasanya 3 menit, 3 menitnya habis untuk sholawat. Apa kata Nabi? Idzan yukfa hammuka wa yughfaru dzanbuka. Kegelisahan, kegalauan, keinginan, harapanmu akan Allah penuhi, dan dosa-dosamu akan Allah hapuskan. Ini urusan akhiratnya, ini urusan duniawinya. Sehingga ya, kalau tadi pertanyaannya, kalau kita mengajar kemudian kita mengharapkan imbalan berupa materi dan duniawi, kita jadi guru, kemudian yang kita harapkan hanya tanggal 25 saja gitu. Saya mengajar PAI, saya mengajar agama, yang saya tunggu hanya tanggal 25 saja. Minta pahala dari Allah, enggak, saya bukan nyari pahala, ini mencari duit saja. Hanya sekedar mencari duit saja, ini harus dikoreksi. Tidak meninggalkan aktivitasnya, cuman mengubah di sini saja, cuman mengubah yang ada di dalam hati saja. Lanjutkan mengajarnya, lanjutkan cari kerjanya, lanjutkan beramalnya, lanjutkan beraktivitasnya. Cuman di sini nih, mengubah di sini saja. Ya Allah, enggak, saya pengen nyari pahala, saya ingin membangun generasi, saya ingin transfer ilmu, saya pengen dapat pahala jariah. Ya Allah, tolong kasih pahalanya. Kalau sudah ngajar, apalagi ngajar di pemerintahan, PNS misalnya ya, tanpa diniatkan pun bakal ngalir lah komentar seperti itu. Jadi urusan dunia, urusan masalah rezeki, teman-teman, usia 4 bulan sebelum kita lahir, 4 bulan dalam kandungan, kita sudah dicatat tuh rezekinya, nasibnya itu sudah ada. Kalau kita punya anak 4, saya anaknya 4 misalnya, kalau ada yang anaknya 5, 6, anak kita belum lahir, rezekinya sudah dicatat. Anak kita ada 6,
sebelum mereka lahir rezekinya sudah dicatat. Bisa lewat jalan orang tuanya, bisa lewat jalan kakeknya, bisa lewat jalan macam-macam jalannya. Tapi setiap orang, setiap manusia yang lahir ke bumi, mereka sudah bawa dengan rezekinya. Sehingga kalau ada istilah banyak anak, banyak rezeki gitunya. Ini kalau lihatnya pakai akidah itu benar banget. Benar banget. Cuman yang nyarinya kita atau orang lain itu lain cerita. Tapi setiap anak, setiap orang akan membawa rezekinya masing-masing. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin itu pertanyaan yang dari teman kita tadi di live chat dari YouTube. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oke, ada satu set. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Fauzan. Saya ingin bertanya terkait ikhlas. Yang ingin saya tanyakan adalah sikap ketika kita ingin beramal atau melakukan sesuatu, tapi di dalam hati kita merasakan tiga hal yang tadi Ustaz informasikan, misalkan kayak ini kita melakukan sesuatu karena ingin dilihat kaya atau ingin karena dilihat berilmu lah, atau mungkin tadi software. Saya merasakan ya manusia pasti nggak bisa benar-benar 100% tulus atau 100% tulus gitu. Jika ada rasa seperti itu, sikap kita seperti apa? Apakah harus yaudah stop aja, jangan lakukan itu, atau baiknya seperti apa? Terima kasih. Sama-sama. Baik. Bismillah, teman-teman. Ada kalanya setan menggoda kita dari depan dan dari belakang. Dari depan itu bagaimana? Bikin kita nggak beramal. Takut nggak ikhlas, takut ria. Dari depan tuh. Jadi kita tidak mulai. Setelah kita beramal, setan dari belakang, cie. Salatnya baris nomor 1, cie. Jadi orang yang paling soleh, cie. Paling jago ngaji. Supaya kita berhenti beramal. Jadi bisikan-bisikan syaitan dari depan, dari belakang. Sebelum beramal dia akan mengganggu supaya nggak beramal. Ketika beramal setan akan terus mengganggu supaya kita berhenti beramal. Dan peluang-peluang masuknya juga banyak. Kalau bisikan-bisikan tadi muncul pengen, ini fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia normal, ya normal. Manusia pengen, kita senang kalau diakui eksistensinya, kita senang kalau dipuji oleh orang lain, dihargai keberadaannya. Itu mah sudah watak bawaan. Cuma teman-teman yang Allah muliakan, kalau hanya itu yang dikejar, Allahnya disingkirkan, Allahnya dilupakan, Allahnya nggak dilibatkan, satu kadang kita jadi susah untuk istiqomah. Kalau dipuji dia semangat, kalau nggak ada yang muji turun semangatnya. Kalau diapresiasi dia semangat, kalau nggak diapresiasi turun semangatnya. Dia ingin jadi orang nomor 1. Kalau ternyata nggak ada yang mengakui dia jadi orang nomor 1, cuman pengakuan kita kayaknya saya jadi orang nomor 1 gitu ya. Apresiasinya kurang, turun juga semangatnya. Tapi kalau lillah karena Allah, diapresiasi atau nggak diapresiasi, kadang kita dipuji, kadang kita dicaci, kadang kita diangkat, kadang kita direndahkan, kadang rame, kadang sepi, kadang ada konsumsi, kadang nggak ada konsumsi, kadang apalagi macam-macam. Makin ikhlas, makin istiqomah, makin konsisten. Jadi sikap kita bagaimana kalau muncul perasaan-perasaan seperti tadi? Jangan berhenti beramal, teruskan. Lagi sholat, ada orang yang dengar, ya Allah mereka menyimak, kayaknya karena suara saya bagus, berhenti jangan, teruskan saja. Kenapa? Itu bisikan syaitan supaya kita nggak dapat pahala. Jadi setan itu mencegah kita supaya tidak beramal dan mencegah kita supaya meninggalkan amal.
sikap kita, lanjutkan amalnya, bersihkan niatnya, luruskan niatnya, minta perlindungan ke Allah dari bisikan setan, dan minta ke Allah supaya terus diikhlaskan. Karena sekali lagi, urusan ikhlas mah urusan yang karena ada di dalam hati, ya. Orang mungkin menyangka kita seperti yang ikhlas, tapi di sini, semuanya nih ngeliatin, semuanya merhatiin, semuanya nggak ada yang tidur, kayaknya semuanya menarik, kayaknya semuanya menyimak. Nampak di mata orang seperti yang ikhlas, tapi Allah tahu apa isi hati kita. Jadi kita minta terus ke Allah, ya Allah, tolong jaga hati saya supaya ikhlas, tolong jaga supaya orientasi saya hanya karena Engkau, tolong jaga supaya semua obsesi dunia itu jadi nomor-nomor sekian yang paling belakang, yang prioritas, yang mayoritas, yang jadi nomor satunya Allah, Allah, Allah. Beramal, jangan tinggalkan amal, minta perlindungan ke Allah supaya yang bisikan-bisikan tadi yang membuat kita jadi jadi enggak karena Allah, mudah-mudahan itu bisa diminimalisir mungkin ya, kalau nggak bisa dihilangkan sama sekali. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ya Ustaz, mungkin karena waktunya juga sudah hampir setengah 11 Ustaz. Subuh. Mungkin ditutup sama dosen Ustaz sama sekaligus mungkin dimohon juga doanya supaya kita semua untuk teman-teman yang ada di channel YouTube kita juga. Baik. Teman-teman yang Allah muliakan, ya, di penghujung, di penutup sharing kita malam ini, saya mohon didoakan juga supaya bisa terus menjaga keikhlasan, dan teman-teman juga saya doakan mudah-mudahan terus ya bisa menjaga keikhlasannya yang di Masjid Al-Latif ataupun yang sedang mengikuti di YouTube, di Instagram. Mudah-mudahan amal yang kecil yang kita lakukan, tapi kalau ikhlas karena Allah, mudah-mudahan jadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kita berdoa, kita mohon supaya Allah menjaga kita, melindungi kita, selalu membantu untuk keikhlasan diri kita semuanya. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kuatkanlah hati kami untuk terus tegar tetap di atas agamamu. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami agar tetap ikhlas dalam beribadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Itu saja yang bisa disampaikan. Sehat-sehat terus teman-teman semuanya, hati-hati di perjalanan. Salam untuk kedua orang tua. Jangan lupa beli oleh-oleh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.